Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa sebenarnya tempat ibadah yang paling tua dan yang pertama adalah Ka'bah, yaitu yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Sejak utusan Allah yang pertama, Rasul yang pertama, Nabi yang pertama itu Adam alaihissalam sebagai utusan Allah, beliaulah yang diperintahkan oleh Allah untuk membina dan membangun Ka'bah. Dan rumah pertama bagi umat manusia adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Orang-orang Yahudi pernah mengingkari bahwa Ka'bah sebagai rumah pertama tempat beribadah bagi umat manusia. Mereka tidak menerima. Dan mereka juga menolak adanya utusan Allah, Rasulullah yang mereka nanti sebelumnya. Tetapi ketika datang Rasul Allah tersebut, mereka menolaknya dan mengingkarinya. Mereka juga mengingkari tentang Baitullah sebagai rumah ibadah, rumah pertama. Allah menolak pengingkaran mereka dengan ayat tersebut, ayat 96 dan 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah pertama yang dibina dan dibangun oleh Allah melalui Nabi Adam adalah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian Allah menceritakan tentang ciri-ciri Makkah yang mubarakan, penuh berkah, penuh kebaikan, dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam semesta. Artinya bahwa dengan adanya Ka'bah di kota Makkah, maka kota Makkah menjadi sumber kebaikan, sumber hidayah. Ya. Makna dan hidayah di sini artinya bahwa Ka'bah tersebut betul-betul mencerminkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menunjukkan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah ada pada Ka'bah tersebut. Di antaranya adalah bahwa Ka'bah itu pernah diserang oleh orang yang zalim seperti Abraha, tapi mereka hancur. Yang dikenal dengan kisah burung ababil. Di surat Al-Fil Allah kisahkan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah betul-betul Allah yang menjaga. Ya, dan waktu itu Abu Thalib sudah pasrah kepada Allah. Ya, dan Abraham merasa heran, merasa takjub, kenapa dia memberikan Ka'bah begitu saja untuk dihancurkan. Tapi ternyata Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah dari Raja Abraha tersebut. Ini menunjukkan hudan lil alamin, yaitu bahwa Ka'bah menunjukkan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Ka'bah tersebut sebagai satu-satunya tempat ibadah yang tertua dan hingga sekarang ramai dikunjungi oleh setiap manusia. Dari sisi materi, dari sisi ekonomi jelas Ka'bah merupakan pusat ekonomi yang cukup kuat. Artinya dengan adanya Ka'bah maka para hujjaj, para zairin berjarak sana, mereka membawa dagangan, membawa uang, tukar menukar dagangan di sana, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat maju dan pesat di sekitar Ka'bah atau di sekitar Masjidil Haram atau di Mekah Al-Mukarramah. Ini menunjukkan kepada hal itu. Fihi ayatun bayinat. Di dalam Baitullah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas, yaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yaitu lingkaran yang dapat di samping Ka'bah. Ya, kalau Anda pergi haji Anda akan melihat di sana ada lingkaran kecil, ya, cekung begitu di samping Ka'bah, itu namanya maqam Ibrahim, di mana orang bertawaf antara maqam Ibrahim dengan Ka'bah itu. Kemudian dikatakan waman dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram atau sekitar Ka'bah dia akan merasa aman. Ya, akan merasa tentram. Artinya di sini harus ada undang-undang, ada aturan, ya, yang telah Allah turunkan. Allah telah tetapkan bahwa di sekitar Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, tempat yang aman, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada diskriminasi, penindasan, penekanan dan sebagainya. Jadi rumah yang aman. Jadi siapapun yang masuk ke situ harus dijaga keamanannya, harus diperhatikan
tidak boleh diganggu, tidak boleh dicuri, tidak boleh dizalimi, dan harus betul-betul aman sehingga ibadahnya merasa tenang, damai, ya. Wa man dakhalahu ka'amana minna. Bukan berarti orang yang masuk pasti aman tentang enggak ada pencuri atau enggak diganggu, enggak, bukan begitu. Artinya di sini merupakan statement ketetapan dari Allah kepada para penguasa bahwa di sekitar Ka'bah itu yang masuk ke Ka'bah dan ke Masjidil Haram harus dijadikan sebagai keamanan yang penuh. Tidak boleh ada penindasan, kezaliman, kejahatan dan lain sebagainya. Setelah itu barulah walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ila sabila. Bahwa haji itu wajib kepada atau diwajibkan kepada seluruh umat manusia bagi yang mampu tentunya. Ada istita'ah maliyah, istita'ah badaniyah dan istita'ah amniyah. Ketika aman dalam perjalanan, aman di sananya, kemudian hartanya cukup untuk bekal, untuk yang ditinggalkan, dan juga fisiknya cukup kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ungkapan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, di sini jelas bahwa ibadah haji adalah ibadah yang penting, yang harus diperhatikan dengan serius dan merupakan ibadah sosial yang sangat tinggi. Sebagai bukti bahwa orang yang mengingkari ibadah haji maka dia termasuk kufur. Ya, ini ibadah haji yang penting. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya pada seluruh alam semesta ini. Menyangkut masalah Ka'bah, Masjidil Haram, tempat yang aman, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram dia akan menjadi aman. Ini merupakan terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana beliau berdoa di dalam surat Ibrahim ayat 35. Beliau mengatakan, Allah berfirman, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, aminan, tempat yang aman. Ya. Tapi sayang sekali sekarang kita saksikan bahwa di kota Makkah itu banyak sekali kerusakan, kemungkinan fahsya dan maksiat yang diadakan oleh raja-raja yang zalim, yang fasik, yang munafik. Sangat disayangkan, sehingga orang yang haji pun tidak merasa aman. Allah menetapkan sebagai kota yang aman, mereka malah merusak keamanan kota tersebut. Ya, tadi dikatakan bahwa Ka'bah merupakan rumah pertama, rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika terjadi topan tornado pada masa Nabi Nuh, Ka'bah hancur karena topan, karena banjir. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim, beliau membangun kembali Ka'bah tersebut dengan yang lebih kokoh dan lebih indah lagi. Terus bagaimana nanti dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 127 kita akan singgung insyaallah. Mengenai pentingnya ibadah haji yang ketika diremehkan dan ditinggalkan menjadi kufur, terdapat riwayat di kitab Syekh As-Saduq dan di kitab Man la yahdhurul faqih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Ali, "Ya Ali, tadikul haji wa huwa mustati'un kafirun." Wahai Ali, orang yang meninggalkan ibadah haji dan dia mustati', dia itu mampu secara fisik, mampu secara dari sisi harta dan keamanan, maka dia kafir. Yaqul Allah tabaraka ta'ala walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang menolak haji dan dia kafir, maka Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, man sawafal hajja hatta yamuta ba'athahu Allahu yaumil qiyamati yahudiyan aw nasraniyan. Wahai Ali, barang siapa yang menunda-nunda ibadah haji, ya, insyaallah tahun depan, sampai dia mati, sehingga dia tidak menunaikan ibadah haji tersebut, padahal dia mampu. Ba'athahu Allah yaumil qiyamah, Allah akan membangkitkan orang itu kembali pada hari kiamat nanti, Yahudiyan aw Nasraniyan, dalam keadaan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang telah menyimpang.
Ya, bukan Yahudi yang awal, yang asli, bukan Nasrani awal, yang asli, bukan, tapi Yahudi dan Nasrani yang menyimpang, yaitu termasuk orang yang kufur dan tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rezeki mustati, mampu untuk ibadah haji, dan kita pun segera menunaikan ibadah haji ke Ka'bah al-Musyarrafah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.